Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR, Badan Pertanahan Nasional BPN terus melakukan upaya peningkatan layanan pada masyarakat dengan menerapkan sistem sertifikat elektronik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, aman, dan efisien. Untuk menjamin keamanan sistem elektronik itu, diperlukan layanan keamanan berupa autentikasi dan integritas data dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Sertifikat elektronik yang dimaksud adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Atas dasar itu, Kementerian ATR BPN melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama atau PKS dengan BSSN di Aula Prona Lantai 7 Gedung Kementerian ATR BPN yang berisi tentang perlindungan informasi dan transaksi elektronik dan penandatanganan PKS berisi tentang pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem elektronik di lingkungan Kementerian ATR BPN. Menteri ATR Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan sesuai peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 5 tahun 2017 tentang layanan informasi pertanahan secara elektronik, perlu adanya pelayanan informasi pertanahan dengan mudah, cepat, dan biaya rendah yang bisa dilakukan secara sistem elektronik. Menurut data tahun 2017, beban kerja kantor pertanahan di seluruh Indonesia untuk tanda tangan dilakukan secara manual berkisar sebanyak kurang lebih 14.849 sertifikat setiap harinya dan produk sertifikat hak atas tanah yang dihasilkan masih dalam format kertas. Salah satu layanan pertanahan yang bersifat online berupa dokumen elektronik perlu dijamin autentikasinya serta penggunaan tanda tangan elektronik atau digital signature secara bertahap pada produk-produk pertanahan. Hal-hal tersebut dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan pertanahan. Tapi kita mau konfirmasi langsung dengan kementerian termasuk Bapak yang ikut dalam pembahasan RUU ini agar tidak terjadi simpang siur begitu Pak Menteri. Terima kasih. Undang-undang ditetapkan oleh di sidang kalau sudah diketok itulah sudah mendapatkan surat dikirim kepada Presiden menandatangani. Baik, Pak Menteri, ini juga yang jadi bahan pertanyaan begitu dari teman-teman yang ada di luar sana begitu Pak. Mengapa RUU Cipta Kerja ini dibahas pada saat kondisi seperti ini yang bahkan memang seharusnya pemerintah ini fokus dulu nih untuk membasmi ataupun mengurangi dari wabah COVID ini yang makin hari makin kesini semakin meningkat Pak Menteri. Ini logikanya yang terbalik. Kita kan bahwa masalah ekonomi ini adalah ada COVID, tidak ada COVID, ada masalah. Itu ada COVID, tidak ada COVID, ada masalah. Masalah COVID dilakukan tindakan dan kebijakan dan sebagai upaya dilakukan dalam rangka mencegah COVID ini. Dan alhamdulillah, saya pikir kita bandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia much better. Ya kan? Kalau Anda lihat misalnya India berapa juta orang kena, Amerika berapa juta orang kena, kita cuma 310 juta cuma. Ini relatif oke. Artinya pemerintah bukan diam, pemerintah melakukan tindakan yang baik dalam rangka mengatasi COVID. Tapi setelah COVID ini kita percaya kan sooner or later akan selesai. Ekonomi kita ini apalagi dampak COVID, maka harus segera dilakukan hambatan-hambatan tadi harus kita selesaikan. Itu selesai, maka ekonomi bisa start langsung full speed gitu loh. Jadi menurut Pak Menteri ini tidak masalah menangani COVID sendiri, kemudian ekonomi juga sendiri begitu ya Pak Menteri ya, agar berjalan bersamaan. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Pak Presiden rem dan gas. Kan? Rem dan gas itu kapan ditutup, kapan dibuka, ya kan? Nah, itu rem dan gas. Sehingga jangan sampai COVID ini membuat kemudian kita paralyzed. Tapi undang-undang ini adalah kita antisipasi
COVID selesai, maka ekonomi bisa bergerak secara full speed. Yang tadi saling bertentangan, kita hindari. Itulah tujuan undang-undang Cipta Kerja. Pak Menteri, kalau kita berbicara mengenai COVID juga nih Pak, di Kementerian Bapak sendiri ada realokasi anggaran tidak Pak untuk menangani COVID ini Pak Menteri? Ada standar kita 20% anggaran direlokasi untuk dalam rangka menghadapi COVID. Ada ya Pak ya. Kemudian untuk anggaran 2021 bagaimana Pak? Ada penambahan tidak Pak? Enggak, dari yang diusulkan kelihatannya seperti anggaran tahun yang lalu ya. Jadi enggak banyak signifikan perubahan. Apa yang difokuskan nanti Pak kemudian Pak di 2021 kalau seandainya COVID ini masih ada begitu ya Pak ya? Apakah memang ada realokasi anggaran lagi untuk COVID atau memang tetap fokus ke program-program Bapak nih Pak? Program-program kita ya COVID kan sudah ada anggaran 2020 karena ada anggaran. Terus maka direlokasikan dari anggaran-anggaran lain. Itu sudah ada. Baik, Pak Menteri, tadi kan kita juga sempat menyinggung terkait masalah bank tanah begitu ya Pak ya. Sekarang kita masuk ke bank tanah nih Pak. Mungkin Bapak bisa lebih menjelaskan begitu apa sih bank tanah ini begitu Pak, kita mensosialisasikan ke masyarakat agar paham begitu bank tanah ini apa maksud dan tujuannya apa begitu Pak Menteri. Begini ya, tentu diketahui kantor ini seolah-olah kantor yang mengurus tanah, ya kan? Tapi kantor ini nggak punya tanah. Akibatnya apa? Kalau misalnya Kementerian PU mengatakan mana tanah untuk bangun rumah raya, kami nggak punya tanah. Bahkan kantor BPN pun di daerah itu banyak disumbang oleh pemerintah daerah untuk punya tanah. Di daerah lain, kantor seperti BPN ini punya dua tangan regulator dan tangan land manager. Jadi ya, di Indonesia BPN ini tidak punya tangan land manager. Nah, padahal undang-undang yang memberikan kewenangan kepada BPN itu, kita bisa melakukan fungsi sebagai land manager juga. Tanah terlantar misalnya, ya, tanah tak bertuan, tanah yang dibiarkan, tanah yang ada orang dapat HGU-nya cuma untuk sekedar digadaikan ke bank, tapi tanahnya nggak diurus. Itu semua bisa ditata oleh negara. Jadi karena BPN tidak punya fungsi land manager tadi, maka kita nggak bisa lakukan. Maka dibuatlah bank tanah. Namanya bank tanah. Bank itu apa sih? Fungsinya intermediary. Kita ambil tanah, atau kita dapatkan tanah untuk dibagikan kembali. Untuk kepentingan umum, untuk kepentingan sosial, untuk reforma agraria, untuk kepentingan ekonomi, dan kepentingan-kepentingan yang masyarakat membutuhkan. Nah, bayangkan Indonesia misalnya, ya kenapa rakyat rumah raya nggak bisa kita bangun di kota? Karena tanah negara nggak ada, gitu loh. Nah, padahal harusnya kalau orang yang berpenghasilan rendah harusnya tinggal dekat dengan tempat kerjanya. Tapi di Indonesia apa? Status ekonomi Anda penghasilan rendah, terpaksa mencari rumah mungkin 2 jam perjalanan. Iya. Kata-kata lain, orang yang kurang income-nya kurang, dia akan tinggal di dekat tempat pekerjaannya. Orang kaya tinggal di luar kota karena mereka bisa commute, mereka punya mobil, mereka punya supir, mereka punya fasilitas. Yang lain misalnya, oleh sebab itu bank tanah ini akan memungkinkan nanti rumah rakyat ya atau apartemen untuk rakyat. Kalau Anda pergi ke Singapura, Anda lihat Toa Payoh dan lain-lain itu adalah tempat di mana masyarakat kelas menengah bawah itu tinggal di pusat kota atau dekat dengan pusat kegiatan mereka. Di sini coba kalau misalnya orang yang berpenghasilannya tidak ini, tinggalnya makin jauh. Makin jauh ya. Hari 3 jam satu hari pergi, 3 jam satu hari pulang. Nah ini karena kekeliruan selama ini institusi BPN ini tidak punya kewenangan sebagai land manager. Belum lagi penggunaan misalnya untuk lapangan bola, ya kan? Kenapa lapangan bola kita hilang? Karena memang negara nggak punya tanah gitu loh. Padahal kewenangan BPN ini kita bisa punya. Kalau tidak lapangan bola, Anda mimpi kalau akan menjadi Indonesia jadi juara Asia. Anak-anak kita nggak pernah melatih bola, pergi ke Brazil Anda. Setiap lurah, setiap RW itu ada lapangan sepak bola. Ya, lahirnya orang-orang pemain bola yang hebat dari Brazil.
Jadi kalau Anda tidak punya lapangan bola, jangan mengharapkan itu. Kota Jadi tidak ada taman, karena juga baik. begitu. Hmm.